Perkenalkan, nama saya Dela Huli, NPM saya 121142101190329. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan UGIP. Di sini saya akan membuat video tentang terapi bermain pada anak. Selamat menyaksikan. Apa sih terapi bermain itu? Terapi bermain ialah bentuk konseling atau psikoterapi dengan menggunakan permainan guna mengamati serta mengatasi berbagai masalah kesehatan mental dan gangguan perilaku. Terapi ini utamanya digunakan untuk anak-anak berusia 3-12 tahun, sebab pada usia tersebut anak-anak cenderung tak dapat memproses emosinya sendiri maupun menyampaikan apa yang ia rasakan kepada orang tua. Melalui permainan, anak-anak dapat mempelajari mekanisme coping dan mengatur kembali perilakunya menjadi lebih baik. Terapi pun akan menggunakan hasil pengamatan tersebut sebagai panduan untuk langkah selanjutnya. Terapi yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing anak. Yang berikut tujuan terapi bermain. Untuk mengatasi kondisi psikologis dan emosional ringan, sedang hingga kronis yang menimbulkan masalah perilaku dan atau membuat si kecil tidak menyadari potensinya. Dan dengan melakukan terapi bermain ini, anak mampu diubah perilakunya melalui cara yang menyenangkan. Ada 2 kategori bermain, yaitu bermain aktif dan bermain pasif. Bermain aktif yaitu anak banyak menggunakan inisiatif dari diri mereka sendiri, contohnya seperti bermain sepak bola. Yang kedua, bermain pasif, yaitu energi yang dikeluarkan sedikit. Anak tidak perlu melakukan aktivitas atau ia hanya melihat, contohnya seperti memberikan support. Indikasi terapi bermain. Terapi bermain ini sering digunakan sebagai perawatan anak-anak yang merasa tertekan, hidupnya penuh stres, atau memiliki kondisi medis tertentu. Anak-anak yang membutuhkan terapi ini meliputi anak-anak yang ditelantarkan orang tua, anak yang orang tuanya bercerai dan hidup terpisah, memiliki penyakit kronis, gangguan kecemasan, penyakit ADHD, stres atau depresi, mengalami gangguan belajar seperti disleksia, mengalami kesedihan atau kecenderungan depresi setelah ditinggal orang tua yang disayanginya, anak yang memiliki fobia dan menarik diri dari dunia luar, dan yang terakhir, anak yang cenderung bersikap agresif, susah diatur, dan sulit mengendalikan emosi. Standar operasional pelaksanaan terapi bermain. Yang pertama, pengertian. Ada 2 pengertian terapi bermain. Yang pertama, cara alamiah bagi anak untuk mengungkapkan konflik dengan dirinya yang tidak disadari. Yang kedua, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhirnya. Yang kedua, tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama, meminimalisir tindakan perawatan yang traumatis. Yang kedua, mengurangi kecemasan. Yang ketiga, membantu mempercepat kesembuhan. Yang keempat, sebagai fasilitas komunikasi. Yang berikut, persiapan pasien. Yang pertama, pasien dan keluarga diberitahu tujuan dari terapi bermain. Yang kedua, melakukan kontrak waktu. Yang ketiga, pasien tidak mengantuk. Yang keempat, tidak rewel. Yang kelima, keadaan umum lebih membaik. Yang keenam, pasien bisa dengan tidur atau duduk sesuai kondisi klien. Yang berikut adalah peralatan. Yang pertama, rancangan program bermain yang lengkap dan sistematis. Yang kedua, alat bermain sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan tujuan. Prosedur pelaksanaan. Di sini ada 4 prosedur pelaksanaan. Yang pertama, tahap prainteraksi. Yang kedua, tahap orientasi. Yang ketiga, tahap kerja. Dan yang keempat adalah tahap terminasi. Yang pertama, tahap prainteraksi memiliki 3 poin. Yang pertama, melakukan kontrak waktu. Yang kedua, mengecek kesiapan anak
atau anak dalam kondisi tidak mengantuk, tidak rewel, keadaan umum membaik, dan kondisi yang memungkinkan. Yang ketiga, menyiapkan alat. Kedua, tahap orientasi memiliki 3 poin. Yang pertama, memberikan salam kepada pasien dan menyapa nama pasien. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan dari terapi bermain. Yang ketiga, menanyakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan. Ya, tahap kerja memiliki 8 poin. Yang pertama, memberi petunjuk pada anak tentang cara bermain. Yang kedua, mempersilakan anak untuk melakukan permainan sendiri atau dibantu. Yang ketiga, memotivasi keterlibatan klien dan keluarga. Yang keempat, memberikan pujian pada anak bila ia dapat melakukannya. Yang kelima, mengobservasi emosi, hubungan interpersonal, psikomotor anak saat bermain. Yang keenam, meminta anak menceritakan apa yang ia lakukan atau apa yang telah dibuatnya. Yang ketujuh, menanyakan perasaan anak setelah ia bermain. Yang kedelapan, menanyakan perasaan dan pendapat keluarga tentang terapi bermain yang dilakukan pada anak. Terakhir yaitu tahap terminasi, yaitu melakukan evaluasi sesuai dengan tujuan, memiliki 4 poin di dalamnya. Yang pertama, berpamitan dengan pasien. Yang kedua, membereskan dan kembalikan alat ke tempat semula. Yang ketiga, mencuci tangan. Dan yang keempat, mencatat jenis permainan dan respons pasien serta keluarga, kegiatan dalam lembar catatan keperawatan, dan kesimpulan hasil bermain meliputi emosional, hubungan interpersonal, psikomotor, dan anjuran untuk anak dan keluarga. Saat ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang terkait dengan intervensi keperawatan pada terapi bermain. Jurnal yang saya ambil dengan judul Terapi Bermain untuk Mengatasi Permasalahan pada Anak. Menurut isi jurnal ini, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan dan mengasihkan. Bermain dengan imajinasi dan fantasi memungkinkan anak mengeksplorasi dunia mereka. Pertama, melalui perasaan dan kemudian mereka menggunakan pikiran dan logika. Melalui eksperimentasi bermain, anak-anak menemukan bahwa merancang sesuatu yang baru dan berbeda dapat menimbulkan kepuasan. Manfaat dari terapi bermain ini untuk perkembangan aspek fisik, perkembangan aspek motorik kasar dan halus, perkembangan aspek sosial, perkembangan aspek emosi atau kepribadian, perkembangan aspek kognisi, mengasah ketajaman penginderaan, menjadikan anak kreatif, kritis, dan bukan anak yang acuh tak acuh terhadap kejadian di sekelilingnya. Sekian dari video saya ini, terima kasih.